Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Azizah dengan NPM 0361170039. Asal dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal internasional dengan judul Project-based learning and problem-based learning, are they effective to improve student thinking skill? Selanjutnya, jenis jurnal ini merupakan Jurnal Pendidikan IPA Indonesia dengan volume 6, halaman 346 sampai 355, tahun terbit 2017 dengan penulis R.D. Anazifa dan Zukri. Tanggal diterimanya yaitu pada tanggal 28 Maret 2017, disetujui pada tanggal 30 Juli 2017, serta diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017. Selanjutnya, latar belakang pada jurnal ini merupakan akibat perubahan zaman yang menuntut individu untuk menguasai keterampilan abad 21, berdampak pada pendidikan. Salah satunya yaitu karakter 4C, yakni critical thinking, collaboration, communication, and creative. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa, dan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa. Teori pada penulisan jurnal ini menurut Kine pada 2007 yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat mengembangkan keterampilan siswa, salah satunya dengan mengembangkan kreativitas. Pengembangan kreativitas bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Kemudian menurut Farhan dan Retnawati pada tahun 2014, dalam PBL permasalahan dunia nyata digunakan untuk memotivasi siswa melalui permasalahan. Dalam pemecahan masalah akan terjadi pertukaran informasi antar siswa dengan siswa lainnya, sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Menurut Bender pada tahun 2012, pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode eksperimen kuasi. Objek penelitiannya yaitu populasinya seluruh kelas 11, program studi matematika dan ilmu pengetahuan alam atau 11 MIPA yang terdiri dari 7 kelas, dan sampelnya yaitu 3 kelas yang diambil secara acak dari kelas 11 MIPA. Kemudian, teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data pelaksanaan, pembelajaran, data kreativitas siswa, dan data berpikir kritis siswa. Kemudian, analisis data. Yang pertama, data pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari lembar observasi yang dikembangkan melalui RPP. Kemudian, langkah model pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan 1. Pengenalan dan perencanaan tim proyek. 2. Tahap penelitian awal dalam hal mengumpulkan informasi. 3. Pembuatan, pengembangan, evaluasi awal presentasi, dan artefak prototip. 4. Tahap penelitian kedua. 5. Pengembangan, presentasi akhir, dan 6. Publikasi produk atau artefak. Kemudian, model pembelajaran berbasis masalah diawali dengan 1. Orientasi masalah, 2. Mengorganisir siswa untuk melakukan penelitian, 3. Membantu investigasi independen dan kelompok, 4. Mengembangkan dan menghadirkan artefak, 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada data kreativitas siswa dan data berpikir kritis siswa. Nah, data ini diperoleh dengan menggunakan instrumen kreativitas dan berpikir kritis siswa. Aspek yang diukur dalam kreativitas terdiri dari kegunaan yang tidak biasa, kepekaan terhadap masalah sains, kemampuan mengembangkan produk, kemampuan imajinasi ilmiah, kemampuan kreatif pemecahan masalah,
kemampuan desain eksperimental, dan kemampuan merancang produk. Kemudian, aspek yang diukur dalam berpikir kritis terdiri dari kemampuan interpretasi, analisis, inferensi, evaluasi, dan penjelasan. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa, analisis data menggunakan uji Paired Sample T-Test. Pengujian dilakukan pada 2 sampel berpasangan. Selanjutnya, untuk menganalisis 2 kelompok data secara bersamaan, data dianalisis menggunakan MANOVA. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang disajikan pada grafik berikut ini, dapat disimpulkan bahwa rata-rata peningkatan kreativitas siswa pada kelas pembelajaran berbasis proyek, kelas pembelajaran berbasis masalah, dan kelas 5M. Data kemampuan berpikir kritis siswa dapat diperoleh dari pretest dan post-test berpikir kritis siswa. Gambar 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif pretest dan post-test berpikir kritis siswa. Perbandingan data MEAN sebelum dan sesudah dilakukan bertujuan untuk menguji persamaan MEAN antara kelas dalam pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Kelas kontrol menggunakan pembelajaran 5M pada kreativitas siswa dan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan 5M. Selanjutnya, pada tabel 2, berdasarkan hasil uji pilot sampel T-test, diperoleh hasil bahwa kreativitas dan keterampilan berpikir kritis model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan 5M menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang ditujukan dengan nilai signifikan 0,000. Signifikannya sama dengan kurang lebih 0,0. Nah, artinya nilai rata-rata pretest dengan post-test berbeda. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah mempengaruhi kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Kemudian setelah ini dilakukan uji multivariat dan dilanjutkan dengan uji univariat untuk mengetahui variabel mana yang berkontribusi terhadap perbedaan secara keseluruhan. Sebelum dilakukan uji multivariat, dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji multivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis project-based learning, problem-based learning, dan 5M terhadap kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Tes multivariat ini dilakukan untuk nilai post-test kreativitas dan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, pada tabel 3, hasil analisis multivariat menggunakan uji Hotelling stress menunjukkan nilai sebesar 0,126 dan F hitung sebesar 3,052. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,018 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran berbasis masalah dan 5M terhadap kreativitas serta kemampuan berpikir kritis siswa. Setelah dilakukan tes multivariat ini terhadap hasil post-test kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa, selanjutnya dilakukan tes univariat. Tes univariat ini dilakukan terhadap nilai post-test kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa untuk menganalisis masing-masing variabel. Dan yang terakhir, pada tabel terakhir ini, pada tabel 4 yaitu analisis
Uji univariat pada nilai post-test menunjukkan bahwa untuk variabel dependen kreativitas menunjukkan FC hitung sebesar 5,812 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 dari nilai signifikan sama dengan 0,04. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga model pembelajaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kreativitas siswa, sedangkan kemampuan berpikir kreatif hasil uji menunjukkan nilai FC hitung sebesar 1,885 dan nilai signifikan lebih dari 0,05. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa ketiga model pembelajaran tidak berpengaruh terhadap signifikan. Gitu. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Mohon maaf ini tertukar. Kelebihan pada penelitian ini yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami walaupun dengan berbahasa asing karena ini merupakan jurnal internasional. Namun walaupun berbahasa Inggris mudah dipahami dan mudah untuk diterjemahkan. Kemudian pembahasan yang disajikan pun sudah sangat jelas dan sesuai dengan tujuan pembuatan jurnal ini. Di samping kelebihan, ada kekurangannya. Penelitian ini sudah bagus, namun sayangnya penelitian ini tidak dijelaskan jenis tes yang diberikan kepada siswa. Sehingga jika apabila dijelaskan akan lebih baik karena dapat memberi referensi lebih kepada pembaca. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah mempengaruhi kreativitas dan berpikir kritis siswa. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap kreativitas siswa. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terhadap berpikir kritis siswa. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.